Sebagai informasi, konflik antara Israel dan Palestina ini sudah terjadi sejak 2 November 1917 atau selama 106 tahun. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, konflik berawal dari adanya kelompok Zionis yang ingin membentuk sebuah negara sendiri, namun ditentang oleh beberapa negara. Akhirnya, perang antara dua kelompok ini menjadi pecah hingga saat ini. Perang Palestina-Israel menjadi perhatian utama umat Islam di berbagai belahan dunia. Pasalnya, perang kedua negara ini ternyata sudah tertulis di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan di Al-Quran. Berikut adalah fakta menarik tentang Palestina. Menyimpan beberapa destinasi wisata religi. Terlepas dari letaknya yang berada di daerah rawan konflik, akses untuk memasuki wilayah Palestina tidaklah sulit. Tercatat ada 3 situs warisan dunia United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO di Palestina, yaitu Gereja Nativity atau Gereja Kelahiran Yesus, Kota Tua Hebron, dan Desa Batir. Wilayah yang tidak terlalu besar memungkinkan para pengunjung untuk memahami sejarah di setiap tempatnya. Umat Kristiani yang berziarah biasanya mengunjungi Gereja Kelahiran Yesus. Umat Kristiani yang berziarah biasanya mengunjungi Gereja Kelahiran Yesus untuk menelusuri kehidupan Yesus selama di bumi, mulai dari kelahiran, penyaliban, penguburan, dan kebangkitan. Sementara Masjid Al-Aqsa menjadi destinasi favorit umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Diketahui, masjid tersebut menjadi kiblat pertama yang berlaku dalam Islam. Penduduknya didominasi anak muda. Sekitar 30% penduduk Palestina berusia di bawah 24 tahun. Pada 2021, persentase pemuda yang berusia 18 hingga 29 tahun di Palestina sekitar 22% dari total populasi. 22,3% hidup di tepi barat dan 21,8% hidup di jalur Gaza. Sementara rasio jenis kelaminnya adalah 105 laki-laki banding 100 perempuan. Pendidikan menjadi investasi nyata bagi warga Palestina. Menurut data yang dirilis Palestinian Central Bureau of Statistics pada 2020, setiap 100 pemuda dan pemudi berusia 18 hingga 29 tahun, 18 pemuda di antaranya telah memperoleh gelar sarjana atau lebih. Kaum muda perempuan memiliki nasib yang lebih beruntung karena 23 dari setiap 100 perempuan muda telah memperoleh gelar sarjana atau lebih tinggi. Tidak memiliki mata uang sendiri. Palestina tidak memiliki mata uangnya sendiri. Ketika masih berada di bawah kendali Kekaisaran Ottoman, mata uang yang digunakan adalah lira Utsmaniyah. Selanjutnya, pada 1920 hingga 1948, pound Palestina yang nilainya serupa dengan pound sterling juga berlaku. Mata uang kemudian berubah menjadi shekel Israel ketika Israel mulai menduduki beberapa daerah di Palestina. Saat ini ada 3 mata uang yang berlaku di negara tersebut, yaitu shekel Israel, dolar Amerika Serikat, dan dinar Yordania. Mencetak dan mengelola mata uang sendiri memerlukan infrastruktur ekonomi dan finansial yang solid, serta stabilitas ekonomi yang baik. Palestina menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk blokade, pembatasan perdagangan, dan konflik yang berkelanjutan. Telah diakui 139 negara. Sebanyak 139 dari 193 negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Sementara Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris tidak pernah mengakui Palestina sebagai negara. Ketiga negara itu mengatakan mereka tidak akan mengakui status kenegaraan Palestina sampai konflik dengan Israel dapat diselesaikan secara damai. Namun, hampir semua negara anggota Uni Eropa yang mengakui kenegaraan Palestina sebelumnya adalah anggota Blok Timur yang beraliansi dengan Uni Soviet, dan mereka mengaku kenegaraan Palestina sebelum bergabung dengan Uni Eropa. Industri batu menjadi penyumbang terbesar dalam sektor ekonomi. Industri batu menjadi penopang utama dalam perekonomian Palestina. Tercatat ada sekitar lebih dari 650 lokasi produksi batu
yang tersebar di seluruh negara bagian. Batu-batu yang sudah digali kemudian dipotong menjadi berbagai macam produk, seperti keramik dan batu bata berwarna yang dijadikan cendera mata. Selain industri batu, produksi semen, tekstil, ukiran kayu zaitun, dan cendera mata dari mutiara juga memberikan kontribusi yang cukup besar untuk Palestina. Industri batu menyumbang signifikan terhadap produk domestik bruto Palestina. Menurut data, sektor ini berkontribusi sekitar 4 hingga 5% terhadap PDB, menjadikannya salah satu sektor ekonomi paling vital. Industri ini menciptakan banyak lapangan kerja bagi para warga Palestina. Itulah fakta menarik Palestina.